Perang Khaybar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Live Media. Ketika Rasulullah SAW merasa tenang dari ancaman sayap terkuat dari 3 sayap musuh dan merasa aman setelah adanya gencatan senjata, beliau pun ingin membuat perhitungan dengan 2 kelompok lainnya yang ada, yaitu orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab di daerah Najd. Karena di daerah tersebut menjadi sarang makar, pusat konspirasi dan keonaran dan pemicu api peperangan, maka pantaslah bila ia menjadi sasaran pertama oleh kaum muslimin. Khaybar adalah kota besar yang memiliki banyak benteng dan kebun. Pasukan muslim yang ikut di kala itu hanyalah orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah yang berjumlah sekitar 1.400 orang. Orang-orang munafik telah bekerja untuk kepentingan orang-orang Yahudi. Pemuda mereka, Abdullah bin Ubay, mengirimkan pesan dan berita kepada orang-orang Yahudi tentang peperangan ini. Dan akhirnya orang-orang Khaybar meminta bantuan kepada kabilah Ghatafan dan menjanjikan imbalan setengah dari hasil buah kurma Khaybar kepada kabilah Ghatafan jika mampu mengalahkan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Khaybar, beliau melewati Gunung Asir, pegunungan Asaba, menuruni lembah Ar-Raji. Sementara itu kabilah Ghatafan bersiap-siap untuk membantu orang-orang Yahudi. Namun ketika dalam perjalanan mereka mendengar suara hiruk-pikuk di belakang mereka. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin telah menyerang keluarga dan harta mereka. Maka mereka pun pulang kembali dan mengabaikan yang terjadi antara Rasulullah SAW dan Khaybar. Rasulullah menunjuk 2 orang penunjuk jalan sehingga bisa memasuki Khaybar dari arah Syam, supaya beliau bisa mencegah kaum Yahudi yang ingin lari. Kaum muslimin bermalam di dekat Khaybar, sedangkan orang-orang Yahudi tidak mengetahui kalau kaum muslimin sudah berada di dekat dengan mereka. Setelah Nabi sholat subuh menjelang matahari terbit, kaum muslimin menunggangi tunggangannya, sementara penduduk Khaybar tidak mengetahui hal itu, sehingga mereka keluar membawa cangkul pergi ke ladang. Lalu tiba-tiba ketika melihat pasukan kaum muslimin, mereka berteriak-teriak dan lari terbirik-birik. Khaybar memiliki 8 benteng kuat. Dari ke-8 benteng di Khaybar, yang pertama kali diserang yaitu benteng Naim, yaitu garis pertahanan pertama kaum Yahudi. Lalu mereka maju dan menantang duel 1 lawan 1. Dari pihak kaum muslimin adalah Amir paman Sulamah bin Al-Aqwa versus pihak Yahudi yaitu Marhab. Dalam duel tersebut, Marhab memenangkannya. Lalu Ali bin Abi Thalib melawan Marhab. Lalu Ali menghilangkan nyawa Marhab. Lalu pertempuran sengit berkobar di sekitar benteng Naim yang menyebabkan petinggi-petinggi Yahudi kehilangan nyawa. Dan melemahlah mereka dari serangan kaum muslimin dan putus asa menghadapi serangan kaum muslimin. Maka dari itu mereka langsung menyelinap ke benteng Sab dan berhamburanlah kaum muslimin menuju benteng Naim. Benteng Sab adalah benteng kedua yang kekuatan dan kekokohannya di bawah benteng Naim. Kaum muslimin menyerang di bawah komando Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Ansori dan mengepung benteng itu selama 3 hari. Setelah penaklukan benteng Naim dan Sab, pindahlah orang-orang Yahudi dari seluruh benteng Natha ke benteng Az-Zubair yang merupakan benteng terkokoh yang terletak di puncak gunung. Tidak ada kuda dan orang yang bisa mencapainya karena jalan yang sulit dan terjal. Oleh karena itu Rasulullah SAW memutuskan untuk mengepungnya selama 3 hari. Lalu datanglah seorang Yahudi dan berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, walaupun engkau mengepungnya sebulan, mereka takkan peduli karena mereka mempunyai air minum dari mata air dalam tanah di dalam benteng itu." Lalu Rasulullah SAW pun memutus sumber airnya.
Lalu mereka keluar dan bertempur dengan sangat sengit. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menaklukkan benteng tersebut. Setelah benteng Az-Zubair jatuh ke tangan muslimin, orang-orang Yahudi pindah ke benteng Ubay dan bertahan di dalamnya. Terjadi pertarungan sengit kembali dan akhirnya orang-orang Yahudi pun menyelinap keluar benteng dan pindah ke benteng An-Nizar. Benteng tersebut akhir di bagian Khaybar yang terdahulu. Benteng ini merupakan benteng terkokoh yang ada di bagian pertama Khaybar. Orang-orang Yahudi merasa yakin bahwa kaum muslimin tidak akan sanggup menyerbu benteng ini, sehingga mereka tinggal di dalamnya bersama anak-anak dan istri mereka. Kaum muslimin benar-benar mengepung dan melakukan penekanan yang dekat kepada mereka. Namun karena benteng ini terletak di atas gunung tinggi yang kokoh, kaum muslimin tidak menemukan jalan untuk menyerbunya. Adapun kaum Yahudi tidak berani keluar benteng untuk bertempur melawan kekuatan kaum muslimin. Namun mereka melakukan perlawanan sengit dengan bidikan anak panah dan lemparan batu. Nabi memerintahkan memasang alat-alat pelontar. Beberapa peluru ditembakkan kaum muslimin yang menyebabkan tembok itu berlubang, lalu diserbulah benteng tersebut dan terjadi pertarungan sengit di dalam benteng. Di benteng ini Yahudi mendapatkan kekalahan telak karena tidak bisa lagi menyelinap keluar masuk pada benteng-benteng sebelumnya. Mereka lari meloloskan diri dari benteng ini, meninggalkan bagi kaum muslimin istri dan anak-anak mereka. Setelah penaklukan benteng yang kokoh ini, sempurnalah penaklukan bagian pertama tanah Khaybar, yaitu daerah Natha dan Syak. Setelah menaklukkan daerah Natah dan Syak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan perhatiannya kepada sekawanan pasukan yang ada di benteng Kamus, yakni benteng Bani Al-Huqaiq dan Bani Nadir, benteng Watih dan benteng Salalim. Datang kepada sekawanan pasukan ini sisa-sisa pasukan yang menderita kekalahan di benteng Natha dan Syak. Lalu mereka membentengi diri dengan sekuat-kuatnya. Ada perbedaan pendapat dalam sejarah ini. Adapun kejadiannya ketika datang ke daerah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung penghuninya selama 14 hari. Orang-orang Yahudi ini sama sekali tidak keluar. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggunakan Maryam untuk menggembleng mereka. Namun ketika mereka yakin akan binasa, mereka pun meminta damai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ghanimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengizinkan orang-orang Yahudi untuk mengelola Khaybar dan memberikan setengah hasil kurma panen mereka dan mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Jumlah syahid dari pihak kaum muslimin dalam perang Khaybar adalah 16 orang. Adapun yang gugur dari pihak Yahudi berjumlah 93 orang. Selesai dari Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Wadil Qura. Di dalamnya ada sekelompok orang Yahudi dan sejumlah orang Arab. Dan ketika kaum muslimin tiba, orang-orang Yahudi yang sudah dalam keadaan siaga langsung menyambut mereka dengan serangan anak panah. Kemudian Rasulullah memobilisasi para sahabat untuk berperang dan mengatur barisan mereka. Beliau memerangi mereka setelah menawarkan Islam pada mereka dan mereka menolaknya. Hingga akhirnya keesokan harinya beliau kembali menyerang dan akhirnya orang-orang Yahudi sudah tidak sanggup dan menyerahkan semua yang mereka miliki. Dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan perabotan rumah tangga dan harta benda lainnya. Adapun tanah dan kurma dibiarkan di tangan Yahudi dengan memperkerjakan mereka seperti yang beliau lakukan terhadap penduduk Khaybar. Ketika berita menyerahnya penduduk Khaybar, Fadak dan Wadil Qura sampai kepada kaum Yahudi Taima, mereka meminta perjanjian damai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semua selesai, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin bergegas kembali ke Madinah. Diperkirakan kepulangan Rasulullah adalah pada akhir Safar atau pada Rabiul Awal tahun 7 Hijriah. Itulah tadi ringkasan perang Khaybar. Kami Lights Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.